Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan pelajaran yang lalu. Ini pertemuan yang kedua bidang studi akhlak kelas 3 sanawiyah. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap di rumah. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ha ana musyirun alaika bi bidayatil hidayati litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawa'atan wa laha qabilatan fadunaka at-tatallu'a ila nihayati wat-taghalghula fi biharil ulumi wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyyaha biha musawwifan wa bil amali bi muqaddadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bis-su'i wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'ini liyudalliyaka bihabli ghururihi wa yastadrijuka bimakidatihi ila ghamratil halaki wa qasduhu ayyaruha alaika wa qasduhu ayyaruha alaika asyarru fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama'i wa ma warada fihi minal akhbari wal athari wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan wa an qawlihi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa an qalihi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu syafahuhum bi maqarid min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi fa iyyaka ya miskinu an tud'ina litazwirihi wa tatadalla bihabli ghururihi fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil 'alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marratin. Wa ha ana, dan aku musyirun, dan bermula aku, wahana, dan bermula aku, musyirun itu orang yang menunjukkan, alaika atas engkau, bibidayatil hidayati dengan permulaan hidayah, litujarriba supaya bahwa melatih oleh engkau, biha dengannya bidayah, nafsaka akan jiwa engkau, watamtahina dan bahwa menguji oleh engkau, biha dengannya bidayah qalbaka akan hati engkau. Fa in sadafta, maka jika mendapati oleh engkau
qalbaka akan hati engkau, ilaiha kepadanya, bidayah, ma'ilan hal keadaan condong, suka, wa nafsaka dan mendapati engkau akan hati engkau biha dengannya bidayah, mutawa'atan hal keadaan taat, patuh, walaha dan mendapati engkau akan jiwa engkau, laha baginya bidayah, qabilatan akan menerima, fadunaka maka ambillah, maka bersegeralah, atau talu'a akan naik, ila nihayah kepada nihayah, wa taghalghula dan bersegeralah menyelam, fi biharil ulumi, wa in sadafta dan jika mendapati engkau, qalbaka akan hati engkau, an muwajahatika dari menghadap engkau, iyaha akannya bidayah, biha dengannya hati, musawwifan akan hal keadaan, musawwifan menanti-nanti, saufa a'malu ghadan, saufa aktubu, saufa aqra'u, saufa. Wabil amali dan dengan amalan dan dengan mengamalkan, bimuqtadhaha dengan yang dikehendakinya bidayah, mumatilan hal keadaan menunda-nunda, besoklah. Fa'lam maka ketahuilah olehmu, anna nafsaka akan bahwa sesungguhnya jiwa engkau, al-ma'ilata yang condong, yang suka, ila talabil ilmi kepada menuntut ilmu, dianya jiwa adalah an-nafsul ammaratu, jiwa yang menyuruh, bisu'i dengan kejahatan. Waqad intahadat dan sungguh telah membangkitkan ianya jiwa, muti'atan akan ketaatan, lisyaitanil la'ini bagi setan yang terkutuk, liyudalliyaka supaya Allah membawa ia setan akan engkau, bihabli ghururihi dengan tali tipuannya, fayastadrijuka maka menjerumuskan ia setan akan engkau, bimakidatihi dengan tipu dayanya setan. Kemana? Ila ghamratil halaki, kepada besar kehancuran, kepada besar kecelakaan, pada besar kebinasaan. Wa qasduhu dan bermula maksudnya setan. Apa tujuan setan? Qasdu ayyaruja, bahwa ayyaruja menempuh. Wa qasduhu dan bermula maksudnya setan, ayyaruja bahwa menempuh ia setan, alaika atas engkau, syarru bahwa menempuh alaika atas engkau, syarru oleh kejahatan, oleh keburukan, fi ma'radil khairi pada tujuan kebaikan, pada tempat kebaikan, fi ma'radil khairi, hatta sehingga yulhiqaka mempertemukan ia setan, menggabungkan ia setan akan engkau, bil akhsarina dengan orang-orang yang rugi, a'malan nisbah amalan. Siapa mereka yang rugi? Beramal tapi tidak dapat. Alladzina itu orang-orang, dhalla yang hilang, sa'ihum oleh usaha mereka, fil hayati dunya di dalam kehidupan dunia. Wahum dan bermula mereka, yahsabuna mengira mereka, annahum yuhsinuna sun'a bahwasanya mereka itu sudah berbuat baik. Wa inda dzalika dan di ketika demikian, yatlu alaika membacakan setan, mendatangkan ia setan atas engkau, yatlu alaika mendatangi alaika atas engkau, asyaiton oleh setan, fadlal ilmi akan fadilah ilmu, wa darajatul ulama dan akan derajat ulama, dan barang yang telah datang ya barang fi padanya barang, minal akhbari daripada akhbar, khabar, hadis-hadis, wal athar dan asar, perkataan para tabi'in. Wa yulhika dan melalaikan ia akan engkau, angkaulihi dari perkataannya Nabi, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman barang siapa yang bertambah ia akan ilmu,
walam yazdad, dan tidak bertambah ia akan hudan petunjuk, niscaya lam yazdad, tidak bertambah ia minallah, dari Allah, illa bu'dan, kecuali jauh. Wa aqalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga setan itu melalaikan engkau dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Asyaddun nas, seberat-berat manusia, azaban nisbah azab yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, adalah orang alim, lam yanfa'hullah, yang tidak memanfaatkan akannya orang oleh Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Na'udzubillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa Nabi, Allahumma inni, ya Allah ini, sungguhnya aku, a'udzubika, berlindung aku dengan engkau, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa amalin la yurfa', dari amalan yang tak terangkat, tak diterima, wa du'ain la yasma', dan berlindung aku dengan engkau dari doa yang tak didengarkan. Wa anqalihi, dan syaitan juga melalaikan kita dari sabda Nabi, marartu, lewat aku, kata Nabi, lailata usriyabi, pada malam aku di Isra Mi'rajkan, bi aqwamin, dengan satu kaum, bi aqwamin, dengan beberapa kaum, tuqradu, yang digunting orang, syafahuhum, akan bibir-bibir mereka, bimaqaridha, dengan gunting-gunting, minnar, dari api neraka. Fakultu, maka bertanya aku, man antum, siapa kalian? Qalu, berkata mereka, kunna na'muru bil khairi, adalah kami, na'muru, memerintahkan kami, bil khairi, dengan kebaikan, wala natihi, dan tidak mendatangi kami akannya kebaikan, wa nanha, dan melarang kami, anil syarri, dari keburukan, wa natihi, dan mendatangi kami akannya keburukan. Fa iyyaka ya miskinun, maka berhati-hatilah wahai miskin, wahai orang miskin. Artinya miskin pada rahmat Allah. Antud'ina, bahwa menyerahkan oleh engkau, ditazwirihi, bagi tipu dayanya setan, wa tatadalla, dan tertipu engkau dengan tali tipuannya setan. Fawailun, maka celakalah, lil jahili, bagi orang yang jahil, sekira-kira lam yata'allam, tidak belajar ia, marratan wahidatan. Berapa kali celaka? Marratan wahidatan, satu kali saja. Wawailun, dan celaka, lil alimi, bagi orang alim, haitsu lam ya'mal, sekira-kira tidak beramal ia si alim, bima alima, dengan apa-apa yang dia ketahui, dengan apa-apa yang mengetahui ia. Berapa kali dia celaka? Alfa marratin. Jadi anak-anak semua, pada pertemuan kedua Imam Ghazali akan menunjukkan kepada kita apa-apa yang menjadi bidayatul hidayah, apa yang menjadi permulaan hidayah itu, sebelum kita sampai kepada nihayatil hidayah. Beliau akan menunjukkan kepada kita bidayatul hidayah, permulaan hidayah, dengan tujuan supaya menguji kita, menguji jiwa dan hati kita, apakah suka menerima, tidak, atau bagaimana. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita suka, hati kita menerima, maka silahkan lanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Silahkan arungi lautan ilmu. Tapi jika kita cenderung kepada menunda-nunda, nantilah, besok ajalah, baik dalam menuntut ilmu ataupun dalam beramal, maka kita yang sedang menuntut ilmu sementara hati kita menunda-nunda, maka jiwa kita adalah bernama an-nafsul ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh, mengajak kepada keburukan. Dan jiwa itu membangkitkan ketaatan kepada
kepada syaitan yang terlaknat, supaya kita masuk kepada tipu dayanya setan. Sedikit demi sedikit istidraj, setan itu memasukkan kita ke dalam perangkatnya sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Istidraj, setan akan terus begitu. Tujuan setan adalah ayyaruja 'alaika syarr, supaya kita melakukan kejahatan dalam label kebaikan. Seolah-olah kita melakukan amalan baik, belajar, menuntut ilmu agama di pesantren, itu labelnya baik. Tapi ketika niat kita salah, maka kita sedang mengerjakan kejahatan dalam label kebaikan. Itulah yang dikehendaki syaitan. Wa qasduhu ayyaruj'a 'alaika syarru fi ma'radil khair, hatta yulhiqaka, sehingga kita digabungkan oleh syaitan itu ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Orang merugi maksudnya orang yang merugi amalannya. Dia sudah beramal, amalannya baik, sekolah, ke pondok pesantren, belajar agama, tapi mereka tidak mendapat apa-apa, rugi. Siapa mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang dhalla sa'yuhum, yang hilang, dhalla sesat, hilang, sa'yuhum usaha mereka, usahanya hilang, sia-sia. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, sedekahnya hilang, hajinya hilang, salatnya hilang, puasanya hilang, semua amalannya hilang. Wahum yahsabun, sementara mereka adalah yahsabun, mereka mengira, menyangka bahwa mereka yuhsinuna sun'a, mereka sudah berbuat baik, mereka merasa sudah berbuat baik, tapi mereka sudah masuk dalam perangkap setan, sehingga perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan sia-sia belaka. Pada saat itulah setan selalu membisikkan pada orang-orang yang merasa sudah berbuat baik, bahwa orang-orang yang berilmu itu kedudukannya lebih tinggi, orang-orang berilmu itu banyak keutamaannya, derajatnya lebih tinggi. Sementara kita dilalaikan oleh setan dari hadis sabda-sabda Nabi yang menyatakan bahwa ketika ilmu bertambah tapi ilmu tidak membawa kita kepada hidayah, maka kita hanya semakin jauh dari Allah. Begitu juga dengan sabda Nabi, orang yang paling berat siksaannya adalah alimun, orang alim yang Allah tidak menjadikannya alimnya itu adalah bermanfaat, berilmu tapi tak ada manfaat. Maka Rasulullah selalu berdoa minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka sering-seringlah baca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min amalin la yurfa', wa min du'a'i la yasma'. Juga mereka melalaikan kita, melalaikan orang-orang yang merasa sudah baik. Dari sabda Nabi bahwa beliau pernah ketika Mi'raj diperlihatkan kepada beliau melewati beberapa kaum di mana mereka sedang digunting-gunting bibirnya dengan gunting dari api neraka. Rasulullah bertanya, kalian siapa? Kenapa digunting bibirnya? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang menyuruh kebaikan, tapi kami sendiri tidak melakukan. Dan kami melarang kemungkaran, kejahatan, tapi kami justru melakukannya. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita serahkan diri kita kepada
tipu daya syaitan. Karena orang yang jahil itu hanya celakanya satu kali. Fawailun lil jahili, orang jahil itu celakanya hanya sekali karena dia tidak lam yata'allam, tidak mau belajar. Tapi ketahuilah, orang yang berilmu, orang alim itu lebih berat dari itu. Orang alim, wailun lil alim, celakalah bagi orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Berapa kali? 1000 kali. Alfa marratin. Orang jahil celakanya satu kali, orang alim celakanya 1000 kali jika dia tidak beramal dengan ilmunya. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi dan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Walaupun sedikit, mari kita belajar untuk mengamalkan dan istiqamah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.